Ya tolong buat video dong ya, gimana caranya mengetahui kalau kita tuh udah sembuh 100% ya. Di sini aku bakal share lagi ciri-ciri kalau kita misalnya udah sembuh 100% atau bisa nggak sih sembuh total ya. Sebenarnya video ini udah pernah aku share, tapi di sini aku bakal share lagi karena ada yang nanya ya, Bapak Bambang Radiansyah, semoga nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, di video kali ini aku punya kabar gembira ya. Alhamdulillahnya ada lagi yang sembuh dari asam lambung GERD anxiety ya. Pasti kalian senang ya kalau misalnya aku itu dulu ya dengar ada yang sembuh. Aku juga tuh kepo, aduh sembuhnya dia karena apa? Aku berpikir positif dong, dia sembuh, aku juga pasti sembuh ya. Apalagi kalau misalnya sensasinya juga banyak sama kayak aku, oh dia bisa, masa aku nggak bisa ya. Aku juga pernah ada di posisi itu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ya ada yang share bahwa dia udah sembuh, apalagi ini dulu teman aku ya, Bang Benny, habis dirawat dia 9 hari di rumah sakit karena pendarahan di lambung, tiba-tiba sembuh ya, keluar dari rumah sakit. Kita tuh langsung ya dikelilingin sama teman-teman, kita tanya apa aja tipsnya biar sembuh ya. Alhamdulillahnya, jadi dari pengalaman teman-teman itu kita bisa semangat lagi dan kita merasa nggak sendirian. Jadi menurut aku tuh penting banget kalau kalian misalnya nonton motivator-motivator yang tadinya juga mungkin berjuang sama seperti kita ya, atau sama seperti kalian, sama seperti yang kita ya posisikan diri kita, tapi dia tiba-tiba sembuh, itu pasti ya kebanggaan tersendiri dan itu membuat semangat kita ya, semangat 45 tumbuh lagi ya. Aku pun juga sama, tapi kalau misalnya tiba-tiba dengar kabar yang aneh-aneh itu mulai down lagi ya. Dan tugas aku nih pada saat itu, kalau mulai nih pikirannya udah aneh-aneh, udah kemana-mana sampai kadang gak bisa tidur, aku tuh buka lagi video-video motivator ya yang menumbuhkan semangat aku. Jadi menurut aku YouTube itu menyediakan berbagai jenis video yang bermanfaat ya, terutama untuk kesehatan ya bagi kita nih pejuang asam lambung. Wajib banget sih menurut aku kalian nontonin YouTube ya, motivator-motivator GERD atau asam lambung yang udah sembuh, karena itu adalah bisa menumbuhkan semangat kita bahwa kita tuh nggak sendirian dan pasti penyakit ini bakal sembuh ya. Penyakit ini tuh nggak bahaya. Aku juga selalu camkan di pikiran aku ya, karena aku kan tahu aku itu GERD, jadi aku tuh bakalan memperbaiki pola hidup aku, memperbaiki pola pikir aku, memperbaiki pola makan aku. Insya Allah pasti sembuh ya. Jadi semoga kalian juga selalu termotivasi dengan video-video aku dan juga video-video teman-teman yang lainnya. Banyak banget yang sembuh, ada yang DM di IG, ada juga dari TikTok. Alhamdulillah. Jadi asam lambung ini bisa sembuh total enggak sih? Jadi sebenarnya dari pola hidup ya. Kalau misalnya kalian udah merasakan kesembuhan, udah merasakan enakan, tapi kalau misalnya nantinya bandel lagi, nanti bakalan kambuh-kambuhan. Sembuh total di sini bukannya nggak bisa kambuh, jadi tergantung dari pola hidup kalian, dari pola pikir kalian. Nah, dan di sini aku bakal bahas ciri-ciri asam lambung itu kalau udah sembuh 100% ya. Karena ini ada pertanyaan dari Bapak ya, atau dari Kakak Bambang Rudiansyah. Semoga nonton video ini, sebenarnya dari minggu lalu ya dia request video ini, cuman karena kemarin aku lagi mudik ke Serang jadi nggak sempat tag video ini ya. Semoga Bapak Rudiansyah, Bambang Rudiansyah lekas sembuh ya dan nonton video ini. Nah, jadi sebenarnya kunci kesembuhan itu adalah satu, bersyukur dan harus bahagia, happy. Nah, ada nih beberapa waktu lalu aku pernah live TikTok ya teman-teman. Jadi buat kalian nih yang pengen ngikutin live aku di TikTok, ayo follow TikTok aku di nolawaodi21. Aku tuh sharing banget ya, sering banget share di sana, tanya jawab sama teman-teman pejuang asam lambung juga. Dan itu menurut aku ya membuat suasana lebih semangat karena banyak di situ yang saling jawab-jawab gitu loh. Jadi menurut aku itu adalah salah satu interaksi yang sangat bagus dari teman-teman semua. Karena kalau misalnya nih ada yang ngalamin perut perih nih, apa dong solusinya? Nah, kalau misalnya nggak sempat aku jawab karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk, biasanya ada yang saling jawab gitu loh, kayak gini loh Kak. Jadi mereka itu mengikuti tips-tips dari aku, kemudian kalau misalnya yang lain ketinggalan informasi, saling share gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngikutin TikTok aku juga boleh ya, di nolawaodi21, langsung di follow aja ya. Aku sering live tapi nggak tiap malam, sesempatnya aku live. Kalau misalnya nggak capek atau lagi waktu aku luang, aku live. Biasanya dadakan ya, langsung kaget, wah Bunda live lagi nih, kayak gitu ya.
Nah, jadi aku bakal share gimana sih ciri-ciri asam lambung itu kalau misalnya udah sembuh ya, atau udah nggak kambuh-kambuh lagi. Nah, pertama itu udah nggak ada sensasi heartburn. Heartburn itu apa sih, Bun? Jadi biasanya kan kita ngalamin kayak terbakar di dada ya, di esofagus atau tenggorokan tuh kayak mengganjal, terbakar kayak panas, itu nanti udah nggak ada lagi. Kenapa sih terjadi heartburn? Karena cairan asam lambung itu kembali ke esofagus atau reflux. Ini disebabkan karena apa, Bun? Karena biasanya kita telat makan, makannya berlebihan, makan pedas, asam, kecut-kecut, kemudian gak dikunyah halus. Jadi itu nanti gak bakalan ada sensasi itu lagi ya. Jadi kita bawaannya kayak happy, perasaan kita tuh mulai senang. Jadi memang kalau misalnya kalian pengen cepat sembuh, perasaan kalian harus diperbaiki, jadi harus happy. Nah, dan ada yang komen beberapa waktu lalu, kuncinya pejuang asam lambung itu adalah harus bahagia, harus happy. Emang benar, kalau perasaan kita lagi happy, lagi bahagia nih, gak bakalan muncul sensasi itu. Mau sensasi apapun, kalau misalnya pikiran kita, mood kita lagi bagus, itu dia bakalan pergi menjauh, gak bakalan nongol-nongol lagi sensasi itu. Ini juga terjadi sama aku. Kalau misalnya nih tiba-tiba sensasi muncul ya, kayak perutnya perih, tapi kalau misalnya aku tuh memikirkan hal-hal yang menyenangkan, ditambah lagi kalau misalnya oh tadi aku salah makan nih, memperbaiki diri gitu loh ya, koreksi diri, tadi aku salah makan, atau mungkin makan aku tadi banyak berlebihan dan gak dikunyah halus, aku perbaiki itu, misalnya minum air hangat, konsumsi tepung garut. Jadi kenapa perih? Karena itu misalnya ada iritasi, kemudian kita makan yang keras-keras, itu muncul sensasinya. Jadi perbaiki hal-hal yang salah, atau perbaiki yang masih keliru, yang masih lupa nih aku tadi makan ini. Setelah diperbaiki, happy, itu nanti bakalan hilang sensasinya. Jadi heartburn-nya nggak muncul lagi, kemudian menelan ludah itu udah nggak ada lagi, kayak ngeganjal, kayak nyangkut. Tadinya kan biasanya nyangkut ya, bawaannya pengen keluar air liur terus. Aku tuh kadang lagi sholat, buru-buru tahiyat akhir langsung ke wastafel ataupun langsung buang air liur. Ini menurut aku tuh mengganggu kenyamanan banget. Lagi kerja, lagi ngetik-ngetik, tiba-tiba aduh kayak pengen keluar air liur, lari lagi ke toilet, lari lagi keluar buang air liur. Itu nanti gak bakalan terjadi lagi. Jadi itu udah nyaman, udah normal. Kemudian perut kita gak bakalan perih-perih lagi, yang tadinya mungkin aduh tiba-tiba kerucut ya. Tapi teman-teman lagi awal-awal pemulihan nih, jangan sampai kosong juga. Jadi perut kita harus terisi terus, tapi jangan banyak-banyak, porsinya kecil aja. Misalnya udah sembuh nih, udah gak ada sensasi, tapi aku pengen nggak mau ngemil, menurut aku sih ngemil aja ya sewaktu-waktu, misalnya 2 jam sekali. Jadi selalu bawa biskuit. Untuk perut itu nggak bakal muncul-muncul lagi. Biasanya kan tadinya air liur itu banyak banget, itu nanti nggak bakalan muncul lagi. Itu ciri-ciri kita udah sembuh. Kemudian selanjutnya kita tuh udah mulai nyenyak tidur. Tadinya kan terganggu mulu tidur kita ya, baru juga mau tidur, aduh sensasinya mulai lagi nih, nyut-nyutan lagi nih, perih lagi nih ya, ngap lagi nih, atau asam lagi nih, pahit lagi nih. Itu nanti nggak bakal muncul lagi. Sendawa lagi, perut kembung lagi, itu nanti nggak bakalan muncul lagi ya, bakalan hilang. Dan tidur itu bakal nyenyak semalaman. Biasanya ya aku tuh pada saat ya Allah sembuh, aduh kok udah pagi aja sih, padahal kan masih pengen tidur, masih ngantuk. Karena aku tuh udah terbiasa bangun jam 4, bahkan setengah 4 biasanya. Jadi kalau misalnya udah jam segitu, pasti tuh kayak udah bangun aja gitu. Padahal lihat jam udah setengah 4, mau tidur lagi udah nggak bisa, padahal kayak masih ngantuk banget. Itu nanti bakalan kalian ngalamin kalau misalnya udah sembuh. Nah kemudian hal yang paling ya menyenangkan juga kalau kita udah nggak ada sensasi, makannya itu udah nggak mikir lagi takut ini takut itu ya. Karena tadi itu kan mau makan aja kayak takut, makan diisi salah nggak diisi salah, itu nanti nggak bakalan terjadi lagi. Jadi makan gitu udah mulai enak, dinikmati, berasa ya, meskipun udah sembuh tapi harus tetap dikunyah halus ya, jangan sampai ya muncul sensasi lagi. Jadi sembuh itu bukan langsung total, jadi bertahap ya. Misalnya udah nggak ada sensasi ini, nanti lama-lama itu bakalan pulih total ya, kayak gitu. Kemudian biasanya kita terbangun di tengah malam itu udah enggak, batuk-batuk di tengah malam itu udah hilang, aktivitas kita mulai normal, mulai lancar, kita mulai berbaur dengan orang-orang sekeliling kita. Tadi itu kayak parnoan gitu, nggak enakan gitu ya, aduh aku pengen ini ya, pengen ngomong ini kayak itu tapi takut. Biasanya kan kita kayak suka minder ya, tadi itu takut, tapi setelah kita ngalamin ya perubahan yang signifikan, udah sembuh, itu nanti bakalan aktivitas kita nggak bakal berasa. Tadinya nih aku ya
nyampe di kantor baru jam 9 udah ngantuk, udah nguap-nguap, udah lemas. Itu nanti gak bakalan ngerasain lagi. Jadi seharian itu bebas aja beraktivitas, mau nulis, mau ngetik, ya mau ngobrol sama teman, itu udah nggak ada lagi kayak sensasi-sensasi yang lemas. Itu nanti nggak bakalan muncul lagi. Jadi merasa nyaman bekerja sehari, merasa nyaman. Kemudian waktu makan kita juga teratur, porsi makan kita juga udah bertambah. Yang tadinya mungkin makan sesuap aja langsung kenyang, langsung perih perutnya, sekarang itu mulai makannya mulai nambah porsinya, ya seperti itu. Nah biasanya nih kalau di jalan tiba-tiba cemas lihat, kayak aku dulu tuh ya, kalau lihat ambulans takut banget. Itu nanti kalau udah sembuh bakalan gak ada lagi, cuekin aja. Jadi aku tuh camkan di pikiran aku, takdir orang itu berbeda-beda. Yang penting tergantung dari niat kita, dari perbuatan kita, dari keseharian kita, dari aktivitas kita sehari-hari. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, dan gak ada lagi kayak perut-perut kembung, itu udah gak ada lagi. BAB kita juga udah lancar, ya gak ada lagi misalnya aduh aku sembelit nih, ya. Jadi meskipun udah sembuh, saran aku konsumsi buah-buahan tetap, sayur-sayuran juga tetap, ya, dan masih mengurangi kayak goreng-gorengan, ya. Intinya kita modifikasi pola hidup agar gak kambuh-kambuhan terus. Jadi menurut aku ya, asam lambung ini mengajarkan kita untuk disiplin, memperbaiki pola hidup, memperbaiki pola makan, pola pikir, tidur yang teratur. Yang tadinya mungkin begadang terus, makannya porsinya banyak, berlebihan dan sering telat makan, kemudian makannya cepat-cepat gak dikunyah halus, makan apa aja kayak bakso, pedas, apa semuanya dimakan. Itu nanti kalau misalnya kita udah sembuh, itu kita bakalan lebih selektif lagi, bukannya pelit sama diri sendiri, ya. Aku tuh kadang selalu bilangin, kamu kok nggak mau sih jajanin itu, karena aku tuh punya riwayat teman-temannya. Jadi kalau mau jajanin aja kayak takut, nggak mau. Jangankan aku, teman aku aja yang sakitnya kemarin hanya sekitar 2 bulan, itu nggak mau lagi sekarang makan kayak goreng-gorengan, setiap hari ngebekal karena dia punya trauma, nggak mau kambuh lagi. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian pengen cepat sembuh, ya, pengen cepat terbebas dari sensasi-sensasi ini, ya terapkan pola hidupnya, modifikasi, ya. Menurut aku sih lebih enak hidup sehat daripada kambuh-kambuhan. Aku tuh rela makan apa adanya, seadanya aja. Yang penting jangan kambuh-kambuhan, daripada makan enak tapi kambuh terus. Pilih mana? Kalau aku sih makan seadanya, yang sehat, disiplin dalam berbagai hal, ya, dan aktivitas aku nyaman, lancar, nggak ada sensasi-sensasi. Jadi seperti itu ya untuk ciri-ciri asam lambung udah sembuh, intinya udah nggak ada sensasi lagi, tidurnya udah nyenyak, kemudian juga menjalani aktivitas juga udah normal, masak setiap hari juga udah enakan, ya. Jadi kita tuh nggak bingung lagi hari ini makan apa, masak apa. Kadang aduh mau masak mager, mau masak capek, udah lelah duluan, itu nanti nggak bakalan ada lagi, ya. Meskipun kita juga ada capeknya, jadi kalau misalnya udah capek istirahat, ya. Udah mulai aktivitas kita normal, nyaman, ya. Bawa motornya juga udah bisa jarak jauh. Tadinya kan jauh, takut banget nih naik motor, ya. Alhamdulillah sih saat ini aku udah bisa bawa motor jarak jauh ke Serang, Jakarta, Bekasi, Jakarta, alhamdulillahnya, ya. Tapi nggak sering-sering juga, aku sadar diri aku dari mana, jadi nggak boleh kecapean, ya. Udah nggak ada lagi kayak dada nyut-nyutan, sakit, tuh udah nggak ada lagi. Nanti kita bakal merasakan kesembuhan kalau udah benar-benar disiplin, terapkan 3P-nya, pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, dan saran aku rajin olahraga, ya. Alhamdulillah saat ini aku masih terus menerapkan olahraga, meskipun gak sering bikin video, ya, takut kalian bosan juga. Bunda setiap hari di videoin olahraganya. Aku tuh share agar kalian ngikutin, karena aku tuh ingin memberikan contoh yang baik, ya. Adapun aku misalnya kayak share makan es krim, aku tuh makan es krimnya gak berlebihan, teman-teman. Kadang hanya 2 suap doang. Hanya aku ingin memperlihatkan kalian kalau udah sembuh itu bisa loh makan ini, tapi jangan berlebihan. Karena ada yang komen katanya katanya gastritis kok makannya bebas. Nah, aku ingin membuktikan ke kalian kalau aku itu udah sembuh loh bisa makan ini. Jadi agar kalian juga termotivasi, agar kalian juga bisa cepat sembuh dan bisa makan normal lagi. Meskipun kita itu nggak boleh berlebihan, nggak boleh banyak-banyak, takutnya nanti tiba-tiba kumat kayak gitu, ya. Harus bisa mengontrol pola makan kita sendiri, pola pikir kita, pola tidur, pola hidup kita, dan olahraganya itu harus benar-benar dijadwalin, ya, meskipun udah sembuh. Aku cepet banget ngomongnya karena aku udah ngantuk. Ini udah jam 9, ya, jadi aku tuh lagi banyak banget aktivitas akhir-akhir ini. Nah, dan buat kalian nih yang ngalamin kayak susah BAB, sering-sering konsumsi
air hangat, air tajin ya, karena tadi juga ada yang nanya. Bisa juga konsumsi obat herbal kayak Senafen gitu loh. Kalau misalnya kalian masih suka sulit BAB atau sembelit nih, konsumsi yang kayak gini. Ini obat herbal ya, 100% herbal alami, terbuat dari kandungannya itu adalah daun ungu dan daun sena. Itu sangat bagus untuk pencernaan ya. Tapi saran aku konsumsinya 2 kali sehari, pagi sore setelah makan, 1-2 kapsul aja setelah makan. Tapi tidak untuk anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui tidak boleh ya. Ini ada di Shopee, kalau yang mau sama aku cantumkan di bawah sini linknya ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian share aku kali ini. Jadi itu adalah ciri-ciri kalau udah mau sembuh atau udah sembuh total. Semoga Bapak Bambang Radiansyah nonton video ini dan cepat sembuh juga, dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala ya. Oke ya, cukup sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!